Salam sejahtera buat kita semua. Kami dari kelompok 6 akan membahas tentang struktur dan desain organisasi. Kami yang beranggotakan Dito Alvesia, Loranita Barubangun, Sofia Lola Naibaho, Angelita Sihotang, Mutiara Septiani Sihite. Apakah itu struktur organisasi? Struktur organisasi ialah susunan pembagian tugas secara formal yang ada dalam sebuah organisasi. Selain memiliki struktur, organisasi juga memiliki desain organisasi. Yang pertama, organisasi menurut Stoner. Organisasi adalah suatu pola hubungan-hubungan yang melalui mana orang-orang di bawah pengarahan manajer mengejar tujuan bersama. Yang kedua, organisasi menurut James D. Money. Organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, organisasi menurut Chester E. Bernard. Organisasi merupakan suatu sistem aktivitas kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Desain dan struktur organisasi ini adalah sebuah proses yang meliputi 6 elemen. Spesialisasi kerja. Adanya pembagian kerja yang dibagi menjadi beberapa bagian. Pembagian departemen berdasarkan fungsi, produk, letak geografis, proses, dan jenis customer. Ada rantai komando, sehingga banyaknya karyawan yang dibawahi harus dibatasi agar efektif. Sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi adalah pengambilan keputusan secara terpusat pada level atas perusahaan. Desentralisasi adalah pengambilan keputusan dari level bawah yang terkait langsung dengan aksi. Formalisasi, adanya standarisasi pada setiap organisasi sehingga perilaku karyawan mengikuti aturan dan prosedur yang telah ditentukan. Pertama, pengertian struktur dan desain organisasi. Struktur adalah cara sesuatu disusun atau dibangun organisasi yang merupakan suatu wadah berkumpulnya minimal 2 orang untuk mencapai sebuah tujuan. Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian secara posisi yang ada pada perusahaan dalam menjalin kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur organisasi adalah bagaimana pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal. Struktur organisasi ialah susunan pembagian tugas secara formal yang ada dalam sebuah organisasi. Selain memiliki struktur, organisasi juga memiliki desain organisasi. Desain organisasi, Ivan Cevich 2008 mendefinisikannya sebagai proses penentuan keputusan untuk memilih alternatif kerangka kerja jabatan, proyek pekerjaan, dan departemen. Dengan demikian, keputusan atau tindakan-tindakan yang dipilih ini akan menghasilkan sebuah struktur organisasi. Kedua, keputusan manajerial dan 3 dimensi struktur organisasi. A. Keputusan manajerial. Pengambilan keputusan atau decision making adalah proses identifikasi masalah dan kesempatan, kemudian memecahkannya. Pengambilan keputusan yang baik merupakan bagian vital dari manajemen yang baik.
karena keputusan-keputusan yang menentukan bagaimana suatu cara organisasi menyelesaikan masalah, mengalokasikan sumber daya, dan meraih sasaran. Keputusan manajerial sebagai pembentuk organisasi meliputi 1. Pembagian kerja. Menyangkut kadar dari spesialisasi pekerjaan, para manajer membagi seluruh tugas organisasi menjadi pekerjaan-pekerjaan khusus yang tersusun dari aktivitas-aktivitas khusus. Secara ringkas, dapat dinyatakan bahwa pembagian kerja akan mempengaruhi tingkat prestasi organisasi melalui minimisasi ketergantungan pada individu-individu tertentu, atau perpindahan yang percuma komponen-komponen pekerjaan besar. Di samping itu, pembagian kerja atau spesialisasi mengandung konsekuensi-konsekuensi pada perilaku para karyawan, seperti menurunkan keterlibatan dan kepuasan kerja karyawan, menimbulkan kebosanan karena pekerjaan menjadi monoton, mengakibatkan tingkat keterkaitan karyawan lebih rendah dan kehilangan motivasi yang mengarah pada ketidakefisienan. Contoh, seorang account representatif pada kantor pajak yang memiliki pekerjaan khusus seperti pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan, melaksanakan bimbingan dan melaksanakan himbauan kepada wajib pajak, pendelegasian kewenangan, proses pembagian kewenangan dari atas ke bawah dalam organisasi. 2. Pendelegasian kewenangan. Mengacu secara khusus pada kewenangan pengambilan keputusan, bukan melakukan pekerjaan. Pendelegasian kewenangan memiliki efek positif pada pengembangan manajer profesional dan membawa iklim persaingan dalam organisasi. 3. Pembagian departemen. Cara organisasi dibagi secara struktural. Pembagian departemen ini dikelompokkan menjadi pembagian departemen berdasarkan fungsinya, berdasarkan wilayahnya, berdasarkan produk, berdasarkan pelanggan. Departementasi yang lebih khusus secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, waktu dibagi menjadi shift pertama, shift kedua, dan shift ketiga. 2. Pelayanan yang mencerminkan kelas pertama, kelas kedua, dan kelas turis dalam suatu kapal pesiar. Yang ketiga, langganan dapat terdiri dari departemen penjualan industri, pedagang eceran, pemerintah, militer, dan konsumen akhir. 4. Peralatan dapat diperinci, misal di dalam kelompok produksi, dapat menjadi departemen pemotongan, perakitan, dan pembungkusan. 5. Urutan angka dapat digunakan dalam pelayanan telepon, di mana nomor-nomor 0000 5000 ditempatkan dalam satu departemen dalam nomor-nomor 5001-9999 dalam departemen lain. Semakin besar dan kompleks suatu organisasi, akan sangat logis bila digunakan tipe departementasi, organisasi kombinasi berbagai tipe di atas, yang dikenal sebagai desain organisasi campuran, atau sering disebut mixed departmentation. Sebagai contoh, suatu perusahaan industri besar mungkin diorganisasi menurut wilayah pada tingkat horizontal pertama, dan tingkatan-tingkatan selanjutnya diorganisasi atas dasar produk, fungsi, peralatan, dan waktu. Pertama, departementasi fungsional. Pendekatan fungsional untuk mengelompokkan kegiatan-kegiatan organisasi ini mungkin merupakan tipe departementasi yang paling umum dan diluas digunakan dalam merancang struktur organisasi. Departementasi fungsional dapat dijumpai dalam semua tipe organisasi. Sebagai contoh, dalam suatu organisasi manufacturing, fungsi-fungsi vital yang memungkinkan perusahaan beroperasi dan menjaga kelangsungan hidupnya. Kebaikan utama departementasi fungsional adalah berkaitan dengan aspek-aspek positif spesialisasi. Secara teoritis, fungsionalisme akan meningkatkan efisiensi dan memungkinkan pemanfaatan karyawan dan peralatan paling ekonomis. 2. Departementasi produk. Dengan berkembangnya organisasi formal, departementasi fungsional menjadi semakin sulit dan tidak praktis lagi.
Dalam hal ini, manajemen dapat membentuk divisi-divisi setengah otonom yang masing-masing dirancang, memproduksi, dan memasarkan sendiri produk-produknya. Setiap produk atau lini produk dikelola oleh seorang manajer yang bertanggung jawab kepada direktur organisasi. 3. Departementasi wilayah. Bila organisasi beroperasi di wilayah-wilayah yang tersebar, maka departementasi atas dasar wilayah akan diperlukan. Kegiatan pemasaran yang beroperasi di banyak daerah dalam suatu negara sering dibagi menjadi kelompok-kelompok wilayah dengan manajer pemasaran tersendiri atau area manajer dalam setiap lokasi. Tipe organisasi divisional ini mempunyai berbagai kebaikan dan kelemahan. Kebaikan antara lain pengambilan keputusan lebih cepat dan dengan kemungkinan kualitas lebih baik. Koordinasi tugas lebih mudah dilaksanakan karena ada pemusatan kegiatan. Beban manajemen pusat menjadi lebih ringan karena ada pendelegasian wewenang dan pertanggungjawaban lebih jelas. Sedangkan kelemahan-kelemahannya antara lain kepentingan seluruh organisasi kurang diperhatikan karena kepentingan terpusat pada ukuran prestasi divisi. Meningkatkan biaya operasional organisasi karena cenderung terjadinya kelebihan staf, duplikasi sumber daya dan peralatan, dan mempersulit alokasi sumber daya dan konsistensi kebijaksanaan. 3 dimensi struktur organisasi. Kompleksitas. Kompleksitas adalah kompleksitas merujuk pada tingkatan diferensiasi yang ada di dalam sebuah organisasi. Mempertimbangkan tingkat diferensiasi yang ada dalam organisasi termasuk di dalamnya tingkat spesialisasi atau tingkat pembagian kerja, jumlah tingkatan di dalam hierarki organisasi, serta tingkat sejauh mana unit-unit organisasi tersebar secara geografis. Bentuk diferensiasi. Diferensiasi horizontal merujuk pada tingkat diferensiasi antara unit-unit berdasarkan orientasi para anggotanya, sifat dari tugas yang mereka laksanakan, dan tingkat pendidikan dan pelatihannya. Semakin banyak jenis pekerjaan yang ada dalam organisasi yang membutuhkan pengetahuan dan keterampilan yang istimewa, maka semakin kompleks pula organisasi tersebut. Yang kedua, diferensiasi vertikal merujuk pada kedalaman struktur. Makin banyak tingkatan yang terdapat di antara top manajemen dan tingkat hierarki yang paling rendah, makin besar pula terjadinya distorsi dalam komunikasi dan makin sulit mengkoordinasi pengambilan keputusan dari pegawai manajerial, serta makin sukar bagi top manajer untuk mengawasi kegiatan bawahannya. Diferensiasi spasial merujuk pada tingkat sejauh mana lokasi kantor, pabrik, dan personalia sebuah organisasi tersebar secara geografis. Diferensiasi dapat dilihat sebagai perluasan dari dimensi horizontal dan vertikal. Artinya adalah mungkin untuk memisahkan tugas dan pusat kekuasaan secara geografis. Pemisahan ini mencakup penyebaran, jumlah, dan jarak. Formalisasi. Formalisasi yaitu sejauh mana organisasi menyandarkan dirinya pada peraturan dan prosedur untuk mengatur perilaku dari para pegawainya. Formalisasi merujuk pada tingkat sejauh mana pekerjaan dalam organisasi itu distandarisasikan. Jika sebuah pekerjaan sangat diformalisasikan, maka pemegang pekerjaan itu hanya mempunyai sedikit kebebasan mengenai apa yang harus dikerjakan, bila mana mengerjakannya, dan bagaimana harus melakukannya. Dengan demikian, formalisasi adalah suatu ukuran tentang standarisasi. Formalisasi akan diukur dengan menentukan apakah organisasi tersebut mempunyai manual mengenai kebijakan dan prosedur, menilai jumlah keistimewaan peraturannya, melihat kembali uraian pekerjaan untuk melihat tingkat kerumitan. Jika kita berbicara mengenai formalisasi, maka kita merujuk pada peraturan tertulis organisasi. Sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi merujuk kepada tingkat di mana pengambilan keputusan dikonsentrasikan pada suatu titik tunggal di dalam organisasi.
Konsentrasi yang tinggi menyatakan adanya sentralisasi yang tinggi, sedangkan konsentrasi yang rendah menunjukkan sentralisasi yang rendah atau yang disebut desentralisasi. Dalam sentralisasi, harus memperhatikan sentralisasi, hanya memperhatikan struktur formal dan bukan dengan organisasi informal. Hambatan sentralisasi hanya memperhatikan struktur formal, memperhatikan kebebasan dalam pengambilan keputusan, konsentrasi pada seseorang, unit atau tingkat, kontrol dari top manajemen, tetapi keputusan tetap terletak pada anggota tingkat rendah. Keuntungan desentralisasi. Setiap manajer mempunyai keterbatasan terhadap jumlah informasi, dapat menanggapi perubahan dengan cepat, memberi masukan lebih rinci bagi pengambil keputusan, memotivasi pegawai untuk memberi kesempatan dalam pengambilan keputusan, memberi peluang pelatihan bagi manajer tingkat rendah. Keuntungan sentralisasi, keputusan komprehensif yang akan diambil, penghematan, dan lebih efektif. Ketiga, dimensi struktur. Tinjauan mengenai struktur organisasi biasanya cukup memadai dengan menggunakan 3 parameter yang telah dijelaskan di atas. Sebagian besar telah dibahas pada bagian 2, yaitu kompleksitas, formalitas, dan sentralitas. Berbagai fungsi yang melekat pada struktur organisasi. Pengembangan struktur organisasi formal bersangkutan juga dengan penyusunan hubungan-hubungan yang terjadi dalam struktur. Hubungan-hubungan sebagai fungsi struktural yang terjadi secara garis besar dapat diperinci sebagai berikut. Yang pertama, wewenang. Arti wewenang adalah hak melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan sesuatu. Kedua, kekuasaan. Kekuasaan sering dicampur adukan dengan wewenang. Walaupun kekuasaan dan wewenang sering ditemui bersama, tetapi keduanya berbeda. Bila wewenang adalah hak untuk melakukan sesuatu, kekuasaan adalah untuk melakukan hal tersebut. 3. Tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kewajiban untuk melakukan sesuatu. Dalam organisasi, tanggung jawab adalah kewajiban seseorang untuk melaksanakan tugas untuk fungsi organisasi. 4. Akuntabilitas. Tidak seperti tanggung jawab. Akuntabilitas adalah faktor di luar individu dan perasaan pribadinya. Bila seseorang manajer menghendaki pertanggungjawaban untuk suatu kegiatan yang dilakukan bawahan, dapat dinyatakan akuntabilitas terjadi. 5. Komunikasi dalam organisasi. Dalam organisasi formal, arus informasi mengalir secara struktur. Secara khusus, struktur organisasi diharapkan dapat menjadi alat utama bagi komunikasi formal ini. Komunikasi seperti pemberian pemerintah, permintaan akan suatu informasi, dan penerangan tentang keputusan manajemen sering mengalir dari atas ke bawah melalui tingkatan organisasi. 6. Hubungan lini dan staf. Masih berhubungan dengan konsep wewenang. Dikenal apa yang disebut hubungan lini dan staf. Keduanya ini merupakan pendekatan yang berbeda untuk menentukan deskripsi wewenang dalam organisasi. 7. Rentang kendali. Yang dimasuk rentang kendali atau pengawasan adalah beberapa orang jumlah bawahan yang dapat dikendalikan secara efektif oleh seorang manajer atau atasan. Rentang kendali sering disebut dengan istilah-istilah span of supervision, span of authority, span of management, and span of attention. 8. Sentralisasi dan desentralisasi. Bila wewenang didelegasikan atau dilimpahkan meluas dalam suatu organisasi, desentralisasi wewenang terjadi. 9. Rantai wewenang skalar. Karena keseluruhan kegiatan organisasi dibagi-bagi dan dikelompokkan atas dasar fungsi, produk, wilayah, dan sebagainya, dan karena adanya saling ketergantungan di antaranya, maka kegiatan-kegiatan tersebut harus diintegrasikan. 10.
Kesatuan pemerintah. Satu aspek dasar struktur organisasi lainnya adalah satu orang, satu alasan. Ini berarti bahwa seseorang bawahan hendaknya hanya menerima instruksi dari sumber tunggal. Kesatuan perintah terutama dimaksudkan untuk memudahkan koordinasi. 11. Ukuran, yaitu jumlah anggota dalam organisasi. 12. Komponen administratif, yaitu presentasi total jumlah anggota yang menjalankan tanggung jawab administratif. 13. Spesialisasi, yaitu jumlah kekhususan yang dilakukan dalam anggota. 14. Standarisasi, yaitu adanya prosedur-prosedur untuk mengatur peristiwa atau aktivitas yang bersifat berulang atau regular. 15. Formalisasi, yaitu sejauh mana aturan, prosedur, aturan dilakukan secara tertulis. 16. Sentralisasi, konsentrasi wewenang pengambilan keputusan. 17. Kompleksitas, yaitu jumlah diferensiasi vertikal, jumlah unit dan departemen. 18. Integrasi, kualitas kerjasama antara unit-unit yang dibutuhkan untuk menyatukan tujuan atau rencana-rencana dan umpan balik yang digunakan untuk mengkoordinasi unit-unit. 19. Diferensiasi, jumlah fungsi-fungsi khusus yang dijalankan dalam organisasi atau perbedaan dalam orientasi kognitif dan emosional antara para manajer dari departemen yang berbeda. 4. Model desain organisasi. Model desain organisasi adalah mekanisme-mekanisme formal pengelolaan suatu organisasi yang menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubungan-hubungan di antara fungsi-fungsi, bagian-bagian, atau posisi-posisi maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan, tugas wewenang, dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi. Desain mengandung unsur spesialisasi kerja, standarisasi, koordinasi, sentralisasi, desentralisasi dalam pembuatan keputusan, dan besaran satuan kerja. Pertama, desain organisasi mekanistik. Proses kepemimpinan tidak mencakup persepsi tentang keyakinan dan kepercayaan. Proses motivasi hanya menyadap motif fisik, rasa aman, dan ekonomi melalui perasaan takut dan sanksi. Proses komunikasi berlangsung sedemikian rupa sehingga informasi mengalir ke bawah dan cenderung terganggu tidak akurat. Proses interaksi bersifat tertutup dan terbatas, hanya sedikit pengaruh bawahan atas tujuan dan metode departemental. Proses pengambilan keputusan hanya di tingkat atas, keputusan relatif. Proses penyusunan tujuan dilakukan di tingkat puncak original, tanpa mendorong adanya partisipasi kelompok. Proses kendali dipusatkan dan menekankan upaya memperhalus kesalahan. 2. Organisasi organik. Proses kepemimpinan mencakup persepsi tentang keyakinan dan kepercayaan antara atasan dan bawahan dalam segala persoalan. Proses motivasi berusaha menimbulkan motivasi melalui metode partisipasi. Proses komunikasi berlangsung sedemikian rupa sehingga informasi mengalir secara bebas ke seluruh organisasi, yaitu ke atas, ke bawah, dan ke samping. Proses interaksi bersifat terbuka dan ekstensif, baik atasan ataupun bawahan, dapat mempengaruhi tujuan dan metode departemental. Proses pengambilan keputusan dilaksanakan di semua tingkatan melalui proses kelompok. Proses penyusunan tujuan mendorong timbulnya partisipasi kelompok untuk menetapkan sasaran yang tinggi dan realistis. Proses kendali menyebar ke seluruh organisasi dan menekan pemecahan masalah dan pengendalian diri. 5. Penutup.
Kesimpulan, struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian secara posisi yang ada pada perusahaan dalam menjalin kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Desain organisasi Ivan Cevich 2008 mendefinisikannya sebagai proses penentuan keputusan untuk memilih alternatif kerangka kerja jabatan, proyek pekerjaan, dan departemen. Dengan demikian, keputusan atau tindakan-tindakan yang dipilih ini akan menghasilkan sebuah struktur organisasi. 4 keputusan manajerial sebagai pembentuk struktur organisasi meliputi pembagian kerja, pendelegasian kewenangan, pembagian departemen, rentang kendali. 3 dimensi struktur organisasi: kompleksitas, formalisasi, sentralisasi, dan desentralisasi. Hambatan sentralisasi hanya memperhatikan struktur formal, memperhatikan kebebasan pengambilan keputusan, konsentrasi pada seseorang, unit atau tingkat, kontrol dari top manajemen, tetapi keputusan tetap terletak pada anggota tingkat rendah. Keuntungan desentralisasi: setiap manajer mempunyai keterbatasan terhadap jumlah informasi, dapat menanggapi perubahan dengan cepat, memberi masukan lebih rinci bagi pengambil keputusan, memotivasi pegawai untuk memberi kesempatan dalam pengambilan keputusan, memberi peluang pelatihan bagi manajer tingkat rendah. Keuntungan sentralisasi: keputusan komprehensif yang akan diambil, penghematan, dan lebih efektif. Demikianlah hasil presentasi kami dari kelompok 6 tentang struktur dan desain organisasi. Terima kasih.